Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Pujiati, PPG Angkatan kategori 1, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan ketua kelas. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah nih. Oke. Hari ini kita belajar PPKN. Ya, masih ingat nggak materi minggu lalu sebelum kita belajar materi hari ini? Masih ada yang ingat nggak materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Tunjuk tangan ya. Ibu. Perlindungan dan penegakan hukum. Tentang perlindungan dan penegakan hukum. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Siapa yang tahu? Siapa lagi yang tahu? Saya Oh ini ya. pengertian hukum. Iya, pengertian hukum. Apa artinya apa hukum itu? Pengertian hukum itu upaya keputusan hukum ada apa namanya itu upaya keputusan hukum adam dari berbagai bidang kehidupan. Oke, siapa lagi? Ya, update lagi. Perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan dengan sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Oke, bagus. Siapa lagi? Mbak Mariam dulu. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oke, siapa lagi? Oke, Mbak Restu. Penegak hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat ataupun aparat maupun lembaga penegak hukum. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan belajar tentang hari ini akan belajar tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi kita akan belajar tentang peran, artinya bahwa kita akan belajar tentang lembaga-lembaga penegak hukumnya. Nah, sekarang ibu tanya, apa kaitan materi minggu lalu dengan yang sekarang? Siapa yang bisa? Ilham. Oke. Ini perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting untuk dilakukan. Ya. Karena dapat mewujudkan beberapa hal. Salah satunya adalah yang pertama tegaknya supremasi hukum, kemudian tegaknya keadilan, kemudian mewujudkan perdamaian dan kehidupan yang damai di masyarakat. Oke, bagus ya. Nah, itulah kenapa kita belajar tentang peran lembaga negara hari ini. Ya, kaitannya itu adalah bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu adalah sangat penting. Yang mana, ya, harus orang-orangnya atau lembaga-lembaga atau penegak hukumnya ini harus menjalankan
tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang ya, supaya terjadinya ketertiban di masyarakat. Nah, untuk hari ini ya Ibu akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti yang pertama Ibu akan mengelompokkan kalian ya, membentuk kelompok. Nah, kemudian kita akan menganalisis permasalahan yang akan Ibu angkat di video. Nah, kemudian setelah itu kita akan berdiskusi tentang materi yang sudah Ibu bagi minggu kemarin ya. Ada 4 kelompok kemarin ya Ibu bagi tentang aparat penegak hukum. Itu ada siapa aja aparat penegak hukumnya? Kepolisian, kejaksaan, advokat, kehakiman, iya pintar sekali ya. Nah itu akan kita bahas nantinya ya. Nanti akan maju satu-satu mempresentasikan hasil kerjanya minggu kemarin. Nah setelah itu kita akan Ibu akan mengambil nilai nanti. Jadi nanti ada 3 penilaian yang Ibu ambil. Yang pertama nilai sikap, kemudian nilai pengetahuan, nilai pengetahuannya nanti tertulis, dan yang terakhir nilai unjuk kerja, ya keterampilan nanti yang Ibu nilai, ya. Untuk nilai sikap, nah nanti Ibu lihat secara kegiatan kalian selama pembelajaran ini Ibu nilai, begitu ya. Kemudian tes tertulisnya nanti ada objektif dan uraian. Kemudian untuk unjuk kerjanya nanti ketika kalian diskusi dan mempresentasikan ke depan nanti Ibu nilai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan kedamaian dengan terampil. Itu nanti ketika kalian mempresentasikannya di depan kelas, gitu ya. Oke. Nah, kita hari ini akan belajar tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin kedamaian dan keadilan dan kedamaian. Nah, di sini ada berapa tadi? Ada berapa lembaga? 5. Nah, ada 5 lembaga negara yang akan kita bahas hari ini, begitu ya. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kelompok dulu. Silakan kembali ke kelompoknya. Seperti biasa ya, kelompok 1 di sini, 2 di sana, 3 di sini. Sama-sama perhatikan di depan video tentang permasalahan yang aktual yang terjadi pada saat sekarang ini, yang baru-baru terjadi ya. Di dalam kelompok silakan analisis video ini tentang permasalahan yang aktual yang sedang terjadi. Nah, nanti setelah itu diskusikan di dalam kelompok ya, Diki. Nah, kemudian setelah itu nanti dipresentasikan di depan kelas. Bisa? Oke, kita lihat ya videonya. Anda kembali di berita utama. Saudara, obstruction of justice adalah suatu tindakan menghalang-halangi proses hukum. Alih-alih sebagai penegak hukum, di kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sejumlah polisi malah berupaya membuat hukum jadi melempem. Meskipun memang konon ini semua dilakukan atas perintah Irjen Verdi Sambo yang saat kejadian menjabat Kepala Divisi Propam Polri, atau sederhananya pimpinan polisinya polisi. Saat ini saudara, Polri telah menetapkan total ada 7 tersangka dalam dugaan obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses hukum peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Oke, tentu saja termasuk Irjen Verdi Sambo. Dan itu ada nama sejumlah perwira tinggi menengah
dan pertama polisi juga yang tersangka. Antara lain Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Kombes Agus Nurpatria, saudara, lalu kemudian AKBP Arif Rahman Arifin. Selain itu ada nama Kompol Baikuni Wibowo. Oke, Baikuni Wibowo juga ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian juga ada Kompol Cuk Putranto serta AKP Irfan Widianto. Nah, khusus nama terakhir AKP Irfan Widianto, saudara, ini merupakan perwira pertama polisi, ternyata bukan polisi sembarangan. Polisi berusia 36 tahun ini ternyata merupakan peraih Adi Makayasa Akademi Kepolisian tahun 2010. Telah penghargaan untuk lulusan Akademi Kepolisian. Ya, itu tadi videonya ya. Silakan dianalisis. Silakan dianalisis videonya. Kemudian setelah itu dilihat ada apa namanya numerasinya nggak di dalam video tersebut. Kemudian berikan solusinya itu seperti apa. Silakan dikerjakan. Ada kan bilang kalau itu ada kan itu semua usul. Oke, sudah cukup ya. Silakan kelompok 4 terlebih dahulu untuk menyampaikan. Ya, silakan maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menyeret 7 orang tersangka. Siap. Di antaranya satu ada Irjen Pol Verdi Sambo, yang kedua Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Nah, ini adalah Polri. Yang pertama melarang keluarga Joshua melihat jenazah. Yang kedua menghilangkan CCTV Satpam rumah Sambo dengan alasan pengamanan DVR CCTV di dalam rumah dinas yang tidak sesuai dengan prosedur. Yang ketiga ada Kombes Pol Agus Nurpatri. Yang keempat AKBP Arif Rahman Arifin. Yang kelima Kompol Baikuni Wibowo. Yang keenam Kompol Cuk Putranto. Dan yang ketujuh AKP Irfan Widianto. Nah, Irfan Widianto ini adalah peraih Adi Makayasa yang di dalamnya itu terdapat 3 jenis yang diuji. Yang pertama akademis, jasmani, dan kepribadian. Nah,
Verdi Sambo ini kemudian dipecat dengan tidak hormat, dan akan kehilangan fasilitas, diantaranya yang pertama uang pensiun sekitar 1-4 jutaan, yang kedua gaji pokok sekitar 3-5 jutaan, yang ketiga tunjangan kinerja yaitu 29 jutaan per bulan. Jadi total dari semua fasilitas yang akan hilang dari Verdi Sambo apabila dia dipecat yaitu 34 jutaan. Nah, tetapi setelah dipecat dengan tidak hormat, Verdi Sambo melakukan banding, tetapi belum diterima. Nah, kelompok kami menyarankan yang pertama itu memberikan hukum yang sebanding dengan yang telah dilakukan. Terlebih lagi yang terjerat kasus adalah para penegak hukum yang seharusnya melindungi dan menegakkan hukum. Ini malah melanggar hukum. Nah, yang kedua yaitu memperkuat dan mempertegas hukum. Seperti yang kita ketahui, hukum di Indonesia itu masih bisa diperjualbelikan. Dan yang ketiga yaitu memperkuat keagamaan dan kesadaran diri bahwasanya keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa akan tercipta apabila hukum, penegak, dan masyarakatnya itu berjalan dengan seiring. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Bagus sekali ya. Jadi dari video tadi, ya, didapat bahwa aparat penegak hukum itu sama dengan kita. Artinya bahwa aparat penegak hukum itu adalah sama-sama manusia. Manusia itu pasti tidak ada yang sempurna, ya. Siapa yang tahu ada Sony? Coba jelaskan maksudnya apa? Manusia tidak yang sempurna itu menurut saya, manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, Bu. Tidak selamanya manusia itu melakukan kebenaran, pasti melakukan kesalahan. Contohnya jika saya kita tonton, seorang Polri malah menutup-nutupi penyidikan, bukannya membela. Iya, bagus sekali. Nah, kemudian tadi ada kelompok tadi ya, Mbak Nurul Karoma itu menyampaikan bahwa hukum itu bisa diperjualbelikan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Jerry, silakan. Jadi sekarang Bu, hukum itu sebenarnya tidak bisa diperjualbelikan, Bu. Oh, sebenarnya tidak bisa, ya. Jadi sekarang itu ada dua, Bu, penegak hukum yang jujur sama yang tidak jujur. Nah, contoh penegak hukum yang tidak jujur ini, itu ada si pelanggar hukum yang melanggar suatu aturan, terus dia bermain mata, Bu, dengan si penegak hukum. Itu contoh kata bermain mata itu menyuap penegak hukum. Jadi seolah-olah hukum itu bisa dibeli gitu, Bu. Padahal hukum itu tidak bisa dibeli. Iya, sebenarnya hukum itu tidak bisa dibeli, tapi kenyataan yang ada di Indonesia bahwa hukum itu bisa diperjualbelikan. Itulah lemahnya hukum di Indonesia itu seperti itu. Nah, di dalam video tadi juga bahwa menyebutkan di situ bahwa Brigadir Sambo tadi ya, dia menyatakan bahwa yang bersalah itu bukan dia, tapi menuduh ke siapa? Brigadir J, ya kan? Nah, istilahnya itu adalah mengkambing hitamkan. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Iya, Mbak Cahya. Jadi mengkambing hitamkan fakta itu adalah yaitu tidak mengakui kesalahan yang telah dia lakukan. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya itu terjadi. Jadi dia itu menggelapkan informasi yang sebenarnya. Iya, bagus sekali. Oke. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil
hasil kerja kalian yang minggu kemarin itu kemarin udah ibu bagi. Kelompok 1 tentang apa? Tentang apa kemarin? Kejaksaan. Iya. Kelompok 2? Kehakiman. Kelompok 3? Kepolisian dan KPK. Kepolisian dan KPK. Dan kelompok 4? Advokat. Oke. Sudah siap tugasnya? Siap, silakan. Oke, kalau gitu kelompok masing-masing ketua kelompok kita BIPA nih, siapa yang maju duluan? Ayo, biarin. Udah, coba. Lah. Lagi. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Ini masalah kenapa masalah itu? Sebelum kelompok 3 mempresentasikan hasil kerjanya, kelompok 1, 2, dan 4 persiapkan pertanyaan. Ya, siapkan pertanyaan yang akan ditanya untuk kelompok. Geser Mas Rizky, geser Mas Rizky, geser Mas Rizky. Kursinya operator ya, Sony ya. Yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perlindungan penegak hukum di Indonesia, yaitu tentang kepolisian dan KPK, yang akan dijelaskan oleh Kang Rizky dan Kang Ilham. Berdua maju kita. Berdua pokoknya. Ya. Satu-satu kan. Dulu tuh, nanti KPK ya. Ya. Pertama saya akan menjelaskan mengenai peran kepolisian Republik Indonesia dalam tugasnya di negara ini. Perannya adalah yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya negeri. Kemudian kewenangan Polisi Republik Indonesia menurut Undang-Undang Pasal 16 Nomor 2 Tahun 2002, salah satunya antara lain yang pertama melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan juga penyitaan. Kemudian melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kemudian mengadakan penghentian penyidikan. Lanjut, Pak Rizky, KPK. Lalu KPK, peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Itu peran KPK. Tugas KPK yaitu antara lain yang pertama melakukan tindakan pencegah tindak pidana korupsi. Selanjutnya melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pidana korupsi dan lain-lain. Wewenang KPK yaitu meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Selanjutnya menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengkoordinasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dan lain-lain. Pedoman KPK pertama kepastian hukum, yang kedua keterbukaan, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat kepentingan umum,
Dan yang keempat proporsionalitas. Dan terima kasih. Baiklah, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Silahkan kepada kelompok yang ingin bertanya. Ya, kelompok 1 dipersilahkan. Pertanyaan dari kelompok 1, contoh-contoh pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian. Menurut kelompok Anda, bagaimana solusi atau upaya dalam mengatasi kepolisian melakukan pelanggaran? Ya, pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Mbak Habibah. Maaf, bisa diulang pertanyaan, Diulang Pak? pertanyaan, bisa diulang? Contoh-contoh pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian. Menurut kelompok Anda, bagaimana solusi atau upaya dalam mengatasi kepolisian melakukan pelanggaran? Baik, saya jawab pertanyaan dari kelompok sebelah sini. Siap. Contoh pelanggaran kepolisian yang ringan, yang sering kita, ya bukan sering sih, maksudnya nggak begitu berat lah gitu kayaknya, adalah adanya polisi yang memanfaatkan, gimana ya, intinya dia dalam rangka pengamanan sebenarnya, cuma kadang-kadang tuh ada yang menggunakan kekerasan mungkin ke masyarakat, terus bisa juga mengarah ke arah pelecehan ya begitulah. Solusinya adalah kalau menurut kelompok kami antara lain dengan kita melaporkan atau mengadakan komunikasi ataupun musyawarah ke atasan kepolisian agar diberi penegasan kepada si pelaku kejahatan atau pelanggaran tadi. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, kelompok selanjutnya. Nah, silahkan kelompok Mbak Laila. Kan kepolisian itu merupakan lembaga yang penegak hukum kan, tapi kenapa masih ada polisi yang suka melanggar atau menindas masyarakat lemah, padahal mereka itu harusnya melindungi masyarakat? Ya, pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Kang Rizky. Ya, begini. Kenapa kepolisian itu masih melanggar peraturan? Karena kepolisian itu dia menyalahgunakan pakatnya atau senang sendiri, mentang-mentang dia di pakat yang tinggi, terus dia salah menggunakan penyalahgunaan pakatnya. Terus dari penindasan kepolisian tersebut itu dia enaknya aja nindas masyarakat tanpa ada memberi solusi kepada masyarakat seperti itu. Dia menyalahgunakan pakatnya kepolisian. Jadi dia senang sendiri mau ngelakuin apa aja. Seperti itu. Ya, pada Mbak Reva dipersilahkan untuk bertanya. Menurut pendapat kelompok Anda, bagaimana jika ada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, melanggar peraturan? Ya, pertanyaan dari kelompok Mbak Reva akan dijawab oleh Mbak Habibah. Langsung saja saya jawab. Menurut kami, apabila ada aparat penegak hukum seperti kepolisian melanggar hukum, maka langsung dihukum saja, sama aja. Karena kan tadi dijelaskan sama Bu Guru. Kalau manusia itu, kalau kita sebut kan sama-sama manusia, jadi nggak ada bedanya mau itu polisi, mau itu orang biasa. Kalau udah dihukum semuanya sama, maka dihukum saja. Sekian. Oke, Ibu tambahin ya. Pertanyaan untuk kelompok 2 tadi bagaimana jika ada aparat penegak hukum yang khususnya pihak kepolisian yang melanggar peraturan? Ya benar yang disampaikan oleh Mbak Biba bahwa di Indonesia yaitu tidak ada bedanya. Artinya bahwa siapapun yang melanggar hukum tetap harus dihukum karena ada istilah yang menyatakan bahwa harus ada kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, ya, artinya tidak ada bedanya walaupun dia aparat penegak hukum, walaupun dia pejabat, kalau misalkan dia melanggar hukum tetap harus dihukum.
Kemudian pertanyaannya Mbak Laila, kenapa masih ada kepolisian yang suka melanggar dan menindas masyarakat yang seharusnya dia melindungi, begitu ya? Nah sekarang begini, sama aparat penegak hukum itu adalah sama manusia. Manusia itu adalah tidak pernah luput dari kesalahan. tidak pernah luput dari kesalahan, ya. Artinya kalau ditanya kepolisian itu suka melanggar, artinya bahwa begini, kepolisian itu kan ini ya, manusia yang tidak sempurna, artinya dia masih belum puas, benar nggak? Belum puas dengan apa yang dia punya, makanya dia memanfaatkan jabatannya untuk memuaskan dirinya, gitu ya. Ini kalau yang Ibu lihat. Kemudian pertanyaan kelompok 1, bagaimana solusi dan upaya? Nah, ini kembali lagi ke pemerintah, ya. Seharusnya pemerintah itu lebih tegas lagi. Tadi apa yang disampaikan sama Mas Ilham itu benar, bahwa harus ada peraturan-peraturan yang tegas, ya. Jadi artinya dengan ketegasan peraturan oleh pemerintah, yang mudah-mudahan aparat penegak hukum khususnya kepolisian tidak melanggar hukum, itu sih harapannya, ya. Selain peraturan, kembali lagi ke orangnya masing-masing harus menanamkan keimanan yang kuat agar mereka meyakini bahwa Tuhan itu ada, ya. Artinya kalau mereka meyakini itu, otomatis orang itu tidak akan melakukan kesalahan, gitu ya. Oke, mungkin itu aja, silakan ditutup. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beraplaus untuk kelompok 3. Sudah selesai diskusinya, Ibu akan mengambil nilai, ya. Silakan Mbak dibagi ya per kelompok. Ini juga ada penilaian diri, nanti silakan di checklist ya, silakan di checklist saja, nanti akan Ibu nilai. Jangan lupa dikasih nama. Namanya dituliskan aja ya. Oke, silakan dikerjakan, ditulis nama dan kelasnya, kemudian jangan lupa dijawab. Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit. 15? 10 menit aja ya. Siap, laksanakan. Jaga bu.
Yang penilaian singkat tadi tulis namanya di belakang saja ya. Ini iya dan tidak aja. Kenapa? Iya dan tidak aja. Ini yang ditulis iya dan tidak aja. Iya. Info pen gua. Bu. Oke, sudah ya, sudah dikumpulkan semua. Nah, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Mbak Restu, silahkan kesimpulan hari ini. Dari pembelajaran hari ini saya menyimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap masyarakat. Dan siapapun yang melanggar dikenakan hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan dari pembelajaran hari ini saya mengetahui apa saja aparat penegak hukum. Pertama itu kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga kehakiman, yang keempat itu advokat, dan yang kelima itu adalah KPK. Yang dimana tugas-tugas lembaga tersebut adalah untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia tanpa pandang bulu dan melindungi masyarakat dari kejahatan dan diskriminasi. Oke, bagus sekali ya. Oke, sekarang Ibu menyimpulkan kesimpulan materi pada pagi hari ini ya, bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, karena mereka adalah orang yang dipercaya, orang yang diberikan tugas dan wewenangnya untuk melindungi masyarakat. Nah, dari lembaga penegak hukum, dari aparat penegak hukum tadi, yang pertama adalah kepolisian, yang tugasnya adalah kepolisian melakukan tugasnya Menjaga keamanan, ya, melakukan penyidikan. Kemudian ada yang kedua adalah kejaksaan. Kejaksaan ini adalah tugasnya menuntut, ya. Kemudian ada kehakiman. Kehakiman hakim yang tugasnya adalah untuk Memberikan keadilan. memberikan keputusan, ya. Kemudian ada advokat. Advokat ini adalah tugasnya membela di persidangan, ya. Kemudian yang terakhir adalah KPK. KPK ini adalah lembaga lembaga yang dipercayakan untuk menangani kasus korupsi, ya. Itulah kesimpulan pada pagi hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang dinamika pelanggaran hukum. Jadi nanti dibaca-baca lagi ya, sebelum minggu depan kita akan belajar tentang dinamika pelanggaran hukum. Oke. Untuk pembelajaran hari ini mungkin sampai di sini. Jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Silakan disiapkan sebelum istirahat kita, Ketua. Bersiap sebelum istirahat, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairun laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila la tanfar wa amma bi'amati rabbika fahaddith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
silahkan istirahat. Jangan lupa dikumpul buku